Selamat pagi ataupun selamat malam. Ini minggu kedua. Jadi yang pertama adalah saya ingatkan adalah tugas Anda untuk mencari skripsi-skripsi yang berhubungan dengan materi mata kuliah kita. Satu orang, satu skripsi sudah cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi itu segera kalian baca. Nanti di Meet saya akan bertanya tentang itu. Setelah itu nanti di semester mungkin kamu akan disuruh untuk mempresentasikan hal-hal seperti itu. Oke, jadi saya mulai sekarang adalah ukuran pemusatan data. Ini materinya cukup ringan, tidak jadi masalah besar ya. Sebagian dari kalian saya rasa sudah bisa lah melakukan ini, enggak sulit ya. Jadi ukuran pemusatan data kira-kira itulah. Rata-rata hitung, median, modus, data tidak berkelompok, data berkelompok, karakteristiknya, ukuran letaknya, kuartil, desil, dan persentil. Pengolahan data ukuran pemusatan dengan Microsoft Excel. Kalau kalian bisa dengan SPSS jauh lebih baik lagi, kan begitu ya. Ini outline-nya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail lagi ya, karena hampir semua sudah bisa ini. Oke, nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik daripada data tersebut. Ukuran pemusatan ini menunjukkan pusat daripada nilai data. Pusat daripada nilai data. Jadi artinya seperti ini. Misalkan saya cerita tentang Indonesia misalkan. Otomatis kita akan melihat yang namanya Joko Widodo. Kenapa? Karena dia presiden, kan begitu. Jadi kalau presidennya bukan dia lagi, otomatis orang yang menggantikan itulah yang disebut, ya kan? Di mata dunia, misalnya dalam dunia pariwisata, Indonesia, orang terpikir apa? Bali. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal Bali aja tidak bisa mewakili Indonesia secara seluruhnya kan. Cuman orang udah tahu dulu gitu loh. Nah, jadi orang udah tahu duluan kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kita kata-kata micro skill, nah kira-kira munculnya apa ya? Nah, coba itu jadi pertanyaan kan begitu ya. Nah, kalau kata micro skill muncul, nah, kira-kira apa gitu kan? Nah, jadi contoh pemakaian ukuran pemusatan data adalah berapa rata-rata harga saham. Ini cerita rata-rata. Sebenarnya pertanyaan yang benarnya adalah berapa harga saham, kan begitu. Berapa harga saham? Wah, harga saham banyak banget tuh. Nah, kan begitu. Harga saham banyak banget itu. Sudah banyak banget, harganya naik turun lagi setiap hari gitu kan. Nah, terlalu banyak untuk dibicarakan. Jadi otomatis kamu harus mencari satu angka yang mewakilinya. Itulah namanya ukuran pemusatan. Inflasi. Nah, kalian anak akuntansi kan, anak ekonomi kan, harusnya ngerti tuh rata-rata inflasi gitu. Berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah? Nah, usaha pendapatan kalian aja, apakah kalian hitung? Nah, ini kan pertanyaannya. Kalian hitung pula pendapatan orang kan gitu ya. Nah, pendapatan kalian apakah kalian hitung? Ada nggak rata-ratanya? Ya kan? Kalau makan gaji bulanan misalnya tidak ada pendapatan tambahan lainnya, berarti jelas angkanya pendapatan Anda sekian gitu. Tapi kalau misalnya yang memulai bisnis, kira-kira gimana tuh? Berapa pendapatan kamu? Hari ini dapatnya goceng katanya, besok dapatnya ceban dan seterusnya. Itu kan nggak bisa kamu 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 bicarakan setiap harinya gitu, setiap datanya, setiap ukuran terkecil daripada data tersebut. Nggak bisa, ya. Kamu harus yang namanya jelas tentang data-data tersebut ya. Itu satu angka aja deh, jangan ngomong kasih orang banyak banget. Kalau orang banyak-banyak belum tentu dia peduli kan begitu kan. Nah, belum tentu dia peduli gitu. Jadi harus jelas. Next. Rata-rata hitung. Nah, ini kalau cerita ukuran pemusatan nanti ada banyak ya. Salah satunya adalah rata-rata. Rata-rata hitung sampel adalah sigma X dibagi N. Sigma itu adalah jumlah data ya. Rata-rata hitung populasi sama. Populasi dan sampel sudah saya jelaskan berulang-ulang kali. Next, bla 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 seperti ini nanti tolong Anda hitung. Kalau tidak benar, tolong dibenarkan. Next. Rata-rata hitung sampel dia. Total aset sama laba.
laba bersih. Nah, kira-kira gimana? Ya kan? Saya kasih clue ini kira-kira data dengan frekuensinya. Nah, pertanyaannya, mana datanya, mana frekuensinya? Kan begitu. Next. Oh, ini udah ada dijelasin ya. Oke, rata-rata masih banyak lagi terbalik bagi-bagi. Salah satunya ini adalah rata-rata dengan bobot atau rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang ya ditimbang-timbang lah. Kan begitu. Contoh misalkan satu toko hanya menjual 2 macam barang, misalkan beras sama kacang hijau. Dia hanya jual 2 macam barang tersebut. Pertanyaannya, kalau beras terjual 20 kg, kacang hijau hanya terjual 3 kg. Pertanyaannya, berapa rata-rata penjualan toko tersebut? Nah, kalau kamu sederhananya kan gampang, tinggal 20 tambah 3 bagi 2, kan begitu ya. 20 tambah 3 bagi 2 dapat 11,5. Pertanyaannya, apakah adil perhitungan seperti itu? Nah, pertanyaannya, apakah itu adil? Kenapa nggak adil, Pak? Ya karena setiap orang akan makan beras. Kan begitu ya, tentunya dimasak duluan ya. Nah, setiap orang tentunya akan makan beras, tapi tidak setiap orang itu akan makan kacang hijau. Nah, kan begitu kan? Nah, jadi kenapa beras itu bobotnya lebih besar daripada kacang hijau? Jadi pada saat menghitung rata-rata seperti itu, nah, itu harus adalah beberapa perlakuan khusus. Nah, inilah namanya rata-rata hitung tertimbang, perlakuan khususnya ada. Kok balik lagi sih? Oke, oh enggak balik lagi, dia menunjukkan yang kedua, rata-rata data berkelompok. Oke, sama, enggak jadi masalah, saya lewatkan. Bla 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 bla, oke, enggak ada masalah. Sifat-sifatnya ini ada beberapa yang penting. Rata-rata itu sebagai satu-satunya ukuran pemusatan data, maka jumlah deviasi setiap nilainya terhadap rata-ratanya harus sama dengan 0. Deviasi tahu? Penyimpangan. Nah, jadi rata-ratanya itu pasti harus di tengah. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Letaknya haruslah berada di tengah. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Artinya, kalau tiba-tiba ada data baru muncul yang angkanya sangat kecil atau sangat besar, itu bakalan mengganggu. Ya, bakalan mengganggu. Contoh, rata-rata saya angkanya 6 nih. Tiba-tiba muncul data angka 1000. Nah, ini bakalan sangat mengganggu. Karena nilai yang kedua itu muncul adalah sangat besar. Ya kan? Itu bakalan sangat mengganggu. Tapi kalau angkanya hanya berada di sekitar, boleh kita bilang nggak perlu hitung ulang. Karena itu tidak akan memengaruhi dan tidak akan memengaruhinya sangat besar. Bagi data atau sekelompok data yang sifatnya terbuka, itu tidak mempunyai rata-rata hitung. Jelas ya? Yang sifatnya terbuka. Nah, terbuka artinya ya tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah, kan begitu kan? Nah, tidak mempunyai rata-rata hitung. Next, median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi selain daripada rata-rata, salah satu yang bisa kita hitung adalah median. Median ini adalah nilai yang berdasarkan posisi ya, dia terletak benar-benar di tengah. Nah, nilai yang berdasarkan posisi nih berada di tengah. Kalau rata-rata tadi nilainya mungkin berada di tengah, ya kan kira-kira seperti itu, tapi tidak secara posisi dia secara besarnya. Oke, median data tidak berkelompok gampang, tinggal ngitung letaknya, tinggal hitung data ganjil berarti ada median, langsung nampak jelas. Kalau data genap itu harus rata-rata daripada dua nilai yang terletak di tengah. Kalau data berkelompok tinggal dihitung, ya kan? Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mediannya yang di tengah dong. Nah, oke, bagaimana cerita kalau interval? Interval itu kamu harus hitung letak median. Nah, letak median ini Anda harus jadi masalah ya.
Oke, saya ingatkan untuk letak median untuk seluruhnya perhitungan letak itu selalu n tambah 1. Untuk perhitungan letak selalu n tambah 1. Tetapi untuk menghitung nilai eksak itu hanya menggunakan nilai n. Contoh, untuk slide yang ini seharusnya di sini 20 tambah 1. Ini kan 20/2 nih. Seharusnya 20 tambah 1/2. Oke. Yang di sini 20-nya tetaplah 20. Jadi untuk perhitungan letak dia selalu n tambah 1. Untuk perhitungan nilai dia nggak perlu. Next, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus bla 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 bla. Ini pasnya oke. Ini data berkelompok punya. Kalau data tunggal nggak perlu lah. Kamu hanya perlu ngitung modusnya ada berapa banyak. Ini itu ya. Nilai yang paling sering muncul siapa gitu. Modus kita bahasa gampangnya dibilang artis. Oke, ini letak modus. Letak modus karena frekuensinya 9 gitu. Batas bawahnya 447,5 ini ngitung selisih dengan kelas atas, selisih dengan kelas bawah. 4 sama 4 dan tambah 6 kali dengan 143. 143 ini panjang kelas. Next, hubungan. Kalau rata-rata dengan modus dengan median sama, gambarnya bakalan cantik. Dia simetris. Kurva condong ke kiri itu kalau modus lebih kecil daripada median, lebih kecil lagi daripada rata-rata. Kurva condong ke kanan kalau rata-ratanya lebih kecil, modusnya di tengah, mediannya berada di tengah dan modusnya paling besar. Nah, kira-kira seperti itu. Ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Kalau Anda tadi sudah sanggup menghitung yang namanya median, letak kuartil, desil, persentil nggak jadi masalah besar. Ya, karena median adalah pembaginya 2, kuartil pembaginya 4, desil pembaginya 10, persentil pembaginya 100. Oke, ini letak kuartil untuk data tunggal. Nah, ini data berkelompok. Ini desil, sama aja nih, nggak jadi masalah besar. Grafik letak desil, grafik letaknya ya, ini hanya letaknya. Oke, good. Next, persentil sama aja. Oke, latihan 1. Tentukan banyak bla 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 bla. Latihan 2 bla 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 bla. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.